warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semoga sehat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 12 MIPA Matematika Peminatan, yaitu titik stasioner dan jenis titik stasioner fungsi trigonometri. Titik stasioner dan nilai stasioner fungsi trigonometri bahwa titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Nah, seperti ini, garis horizontal atau garis mendatar. Ini garis singgungnya mendatar. Nah, definisi titik stasioner seperti ini. Misalkan f adalah fungsi trigonometri. Ini adalah fungsi trigonometri ini yang melong-melong meliuk-meliuk ini. Jika turunan pertamanya atau f aksen pada A sama dengan 0 ini ternyata f aksen A sama dengan 0 karena ini garis singgungnya mendatar, maka fx stasioner di titik x sama dengan A. Jadi ini namanya stasioner atau garis singgungnya mendatar atau tidak naik, tidak turun ya. Kemarin kita sudah belajar ini fungsi naik, ini fungsi turun. Ketika stasioner ini mendatar berarti tidak naik, tidak turun. Ini juga ya, tidak naik, tidak turun, maka namanya stasioner. Ini tidak naik, tidak turun, namanya stasioner. Nilai FA disebut nilai stasioner. Nah, ini namanya nilai stasioner, nilai FA-nya. Jadi tingginya ini namanya nilai stasioner. Bukan F aksen ya, tetapi F. FA disebut nilai stasioner atau Fx di X sama dengan A. Itu FA. Kemudian titik A, FA disebut dengan titik stasioner. Jadi pasangan A, FA ini namanya titik stasioner. Itu definisinya. Oke. Alternatif lain, perhatikan gambar ini. Ada 3 titik penting A, B, dan C. A berarti adalah A, FA. Titik B berarti adalah ini X-nya B, FB. Ini C, FC. Maka titik A, FA ini disebut dengan titik balik maksimum. Jadi naik, stasioner, turun. Namanya titik balik maksimum. Kemudian ini turun, stasioner, turun. Namanya titik belok. Demikian juga kalau nanti naik, stasioner, naik. Namanya titik belok juga. C, FC disebut titik balik minimum. Karena apa ini? Turun, stasioner, naik. Ya, mudahnya ini titik maksimum itu di atas, titik minimum itu berarti di bawah. Kemudian titik FA, nilai FA, nilai FB, nilai FC disebut dengan nilai stasioner atau harga ekstrim atau nilai balik. Sedangkan FA ini disebut dengan nilai maksimum atau nilai balik maksimum. Kemudian FC ini namanya nilai minimum atau nilai balik minimum. Nah, ketiga titik tadi A, B, C namanya titik stasioner. Nah, kemudian untuk menentukan titik stasioner itu tadi maksimum, minimum atau titik belok itu dengan menggunakan uji turunan pertama. Ya. Kemarin kita sudah pelajari turunan pertama kalau fungsi naik itu f aksen x-nya adalah positif. Kalau turun, f aksen x-nya negatif. Ya, kita perhatikan. Ini naik, stasioner, turun, maka disebut dengan titik balik maksimum. Jadi kalau turunan pertamanya nilainya plus, stasioner berarti 0, ya, plus 0 min maksimum. Min 0 min titik belok. Min 0 plus titik minimum. Plus 0 plus titik belok. Ya, seperti itu. Oke, kita ambil contoh. Dengan menggunakan uji turunan pertama, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2X pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2Pi. Penyelesaian. Langkah pertama, ingat-ingat langkah pertama adalah menentukan turunan pertama fungsi fx. Jadi langkah pertama menentukan turunan fungsi fx.
Kalau fx-nya sama dengan cos 2x, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Kita ingat, kalau y sama dengan cos ax, maka turunannya adalah y aksen sama dengan min a sin ax. Jadi kalau cos 2x, turunannya adalah min 2 sin 2x. Langkah kedua, kita buat pembuat 0. Syarat stasioner, f aksen x sama dengan 0. Ingat-ingat, syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Berarti min 2 sin 2x sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan min 2. Min 2 sin 2x kita bagi dengan min 2, berarti ini habis sin 2x. Sama dengan 0 dibagi min 2, berarti 0. Ya, 0 per min 2 sama dengan 0. Jadi sin 2x sama dengan 0. Kemudian, sin berapa yang hasilnya 0? Ya, sin 2x kan sama dengan 0. Nah, sin berapa yang hasilnya 0? Sin yang hasilnya 0 adalah sin 0. Berarti sin 2x sama dengan sin 0. Kita ingat, kalau sin x sama dengan sin alfa, maka ada dua jawaban. X sama dengan alfa plus n kali 2pi, dan x sama dengan pi min alfa ditambah n kali 2pi. Jadi ada dua jawaban, yaitu 2x sama dengan 0 plus n kali 2pi dari sini, atau 2x sama dengan pi min 0 ditambah n kali 2pi, atau 2x sama dengan pi tambah n kali 2pi. Nah, ini semuanya kita bagi 2. Oh ya, ini jadinya 2x sama dengan n kali 2pi. Karena 0 kan tidak ada, bisa kita hilangkan. Kalau dibagi 2 semua, ini jadinya adalah x sama dengan n kali pi. Jadi ini harus x-nya sendirian di sini ya. Ini kan masih 2x. X sama dengan n kali pi, atau ini kita bagi 2, jadinya x sama dengan pi per 2 dikali n kali pi. Kemudian kita cari nilainya yang nilai x ini terletak di antara 0 sampai 2pi. Mulai dari 0, 0 boleh, sampai 2pi boleh. Ya, kita coba. Untuk n sama dengan 0. Di sini hasilnya berarti 0 kali pi sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0. Oke, termasuk di sini. Berarti ini penyelesaian. Ya, jadi x sama dengan 0 penyelesaian. Untuk n sama dengan 1, berarti 1 kali pi atau pi. X sama dengan pi. Oh ya, terletak di antara ini. Berarti ini pi penyelesaian. Untuk n sama dengan 2, jadinya ini adalah 2pi. X sama dengan 2pi. Oh ya, masuk di sini. Berarti penyelesaian. Untuk n sama dengan 3, x sama dengan 3pi. Tidak masuk di sini. Berarti bukan penyelesaian. Kemudian untuk yang x sama dengan pi per 2 dikali n pi. Kita coba n sama dengan 0. Berarti ini n kali 0. 0 kali pi, 0. Berarti pi per 2. X sama dengan pi per 2. Oh, masuk di sini. Berarti penyelesaian pi per 2. Untuk n sama dengan 1. X sama dengan pi per 2 ditambah n-nya 1. Berarti pi. Pi per 2 ditambah pi. Atau pi per 2 ditambah 2 per 2pi. Atau menjadi ini 3 per 2pi. Jadi x-nya sama dengan 3 per 2pi. Masuk sini. Oh iya, penyelesaian. Berarti penyelesaiannya ada 5 nih. X sama dengan 0, X sama dengan pi, X sama dengan 2pi, X sama dengan pi per 2, dan X sama dengan 3pi per 2. Nah, kita tentukan nilai stasioner dari nilai X yang kita peroleh tadi. Ada 0, ada pi per 2, ada pi, ada 3pi per 2, dan X sama dengan 2pi. Kita masukkan ke fx, bukan f aksen x ya. Kalau masukkan ke f aksen x, ini 0 semua. Dimasukkannya ke fx, ini. Ya, ke fx, cos 2x, dari soal asli. Ya, dimasukkannya ke fx, sama dengan cos 2x. Nih. Tadi cos 2x. Jadi kalau F0, karena fx sama dengan cos 2x, berarti F0 sama dengan cos 2 kali 0. Cos 0. Cos 0 itu berapa? Sama dengan cos 0 derajat. Sama dengan 1. Ini 1. Untuk x sama dengan pi per 2, berarti cos 2 kali pi per 2. Atau cos pi. Cos pi itu berapa? Cos 180 derajat. Sama dengan min 1. Untuk x sama dengan pi, menjadi cos 2x. Menjadi cos 2pi. Sama dengan cos 2pi. 2pi itu berapa?
360 derajat. Cos 360 derajat sama dengan 1. X sama dengan 3pi per 2. Berarti cos 2x menjadi 2 kali 3pi per 2 atau cos 3pi. Karena ini lebih dari 2pi berarti dikurangi 2pi. 3pi dikurangi 2pi atau cos pi sama dengan cos 180 derajat sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 2pi, masukkan ke fx sama dengan cos 2pi menjadi cos 2 kali 2pi atau cos 4pi. Cos 4pi lebih dari 2pi, berarti cos 4pi-nya dikurangi 2pi. Menjadi cos 2pi sama dengan cos 360 derajat sama dengan 1. Jadi, untuk X sama dengan 0, ketemu Y-nya 1. Untuk X sama dengan pi per 2, Y-nya min 1. X sama dengan pi, Y-nya 1. X sama dengan 3pi per 2, Y-nya min 1. X sama dengan 2pi, Y-nya 1. Sehingga nilai stasionernya adalah 1 dan min 1. Ya, nilai stasioner 1 dan min 1. Jadi nilai maksimum berarti 1, nilai minimum berarti min 1 karena terbesarnya 1, terendahnya min 1. Sekarang titik stasionernya pasangan X dan Y. Berarti ini 0,1. Ini pi per 2, min 1. Ini pi, 1. Ini 3pi per 2, min 1. Ini tulis sini. 2pi, 1. Kita tulis di sini 2pi, 1. Kemudian langkah berikutnya adalah untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum dengan menggunakan f aksen X, di mana tadi f aksen X-nya sama dengan min 2 sin 2X. Oke. Jadi f aksen X-nya kan sama dengan min 2 sin 2X. Tadi kita peroleh 5 titik penting pembuat 0 dari f aksen, yaitu ada 0 nih, pi per 2 ini, pi di sini, 3pi per 2 di sini, 2pi di sini. Nah, kita masukkan di antara 0 sampai pi per 2. Misalnya pi per 4 atau 45 derajat. Pi per 4 sama dengan min 2 kali sin 2x menjadi sin 2 kali pi per 2 atau min 2 sin kali pi per 2. Jadi f aksen pi per 4 sama dengan min 2 sin 2 kali pi per 4 sama dengan min 2 sin pi per 2. Ini kali bagi ini kan 2 ya di sini ya. Pi per 2 berapa? 90 derajat. Min 2 kali sin 90 derajat. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Kita ambil tandanya ini min. Ya, jadi min 2. Kita ambil ini min. Nah, gini. Biasanya, tidak selalu ya. Biasanya kalau ini min, berikutnya plus. Selang berikutnya lagi min. Selang berikutnya lagi plus. Selang berikutnya lagi min. Sebelumnya plus. Ya, kita cek. Yaitu di antara pi per 2 sampai pi. Di antara ini, pi per 2 sampai pi. Kita pilih misalnya 3pi per 4. Nih, 3pi per 4. Min 2 sin 2x. 2 kali 3pi per 4. Sama dengan min 2 sin 3pi per 2. 3pi per 2 apa? 270 derajat. Berarti min 2 kali min 1. Ini sin 270 derajat kan min 1. Berapa? 2. 2 itu berarti tandanya plus betul ya kan. Ini tadi kan min, sekarang plus. Ini pasti min lagi. Kita lihat. Kita coba ini di antara pi sampai 3 per 2 pi, misalnya 5pi per 4. Masukkan min 2 sin 2x, jadinya min 2 sin 2 kali 5pi per 4 atau 5pi per 2. 5pi per 2 berapa? 450 derajat. Lebih dari 360 derajat, berarti kurangi 360 derajat. Jadinya 90 derajat. Min 2 sin 90 derajat, berarti min 2 kali 1 sama dengan min 2, tandanya min. Berarti di sini tandanya min. Oh, berarti benar ya, ini min, ini plus, ini min, berarti ini plus lagi, ini min. Gitu ya. Berarti sebelum min di sini adalah plus. Ya, jadi sudah bisa kita prediksi. Tidak harus dicari semuanya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa titik 0,1 ini X-nya 0,1. Ini kan plus terus min. Maka 0,1 adalah titik balik maksimum. Naik, stasioner, turun. Ya. Kemudian titik pi per 2,
min 1. Ya, berarti ini min, turun, stasioner naik. Berarti turun, stasioner naik. Berarti ini adalah minimum. Terus yang ini pi, 1. Ini pi, 1 nih. Plus stasioner min turun. Berarti naik, stasioner turun. Maksimum. Yang ini turun, stasioner naik. Berarti minimum. Jadi 3pi per 2, min 1 minimum. Di 2pi, 1 maksimum karena apa? Plus stasioner turun. Sehingga titik balik maksimumnya adalah 0,1, pi, 1 dan 2pi, 1. Dan titik balik minimumnya adalah pi per 2, min 1 dan 3pi per 2, min 1. Itu ya. Jadi pengecekannya adalah menggunakan f aksen X, tapi titik stasionernya ini menggunakan fx ya, ini menggunakan fx. Jangan kebalik ya. Jadi untuk menentukan nilai stasioner pasangan X dan fx, untuk menentukan jenis titik stasioner menggunakan f aksen X. Nah, silakan ini soal dikerjakan. Sudah saya sediakan 4 pilihan jawaban. Salah satu di antaranya ini benar. Kalau yang nomor 2 ini yang saya tanyakan adalah nilai stasioner, berarti nilai maksimum dan minimum. Sama saja ini. Cuma tata tulisnya aja. Ini X, ini Y. Ya. Sama aja. Misalnya ini sebenarnya ya 0,2 atau 2pi, 2 kalau pakai ini. Ada 5 soal. Silahkan latihan. Saya sudah siapkan pilihan jawabannya untuk mempermudah apa yang harus kalian cari. Terima kasih, semoga semakin sehat, pintar, dan sehat selalu. Masih bersama dengan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.